Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu secara asinkronus melalui video pembelajaran yang saat ini kalian simak. Saya harap dan saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Agar menambah kondusivitas dan agar menambah semangat pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, teman-teman, pertemuan atau materi pada kesempatan kali ini masih berkaitan erat dengan materi yang sebelumnya. Ada yang ingat? Materi sebelumnya kita membahas tentang motivasi, peranan motivasi dalam pembelajaran. Sebelumnya kita sudah juga mengulik tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, lalu ada keterampilan tambahan, kompetensi tambahan dan juga setidaknya dimiliki oleh seorang guru, salah satunya sense of humor. Nah, juga nantinya menjadi jembatan untuk mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Saya ingatkan kembali teman-teman, kenapa sih penting banget nih motivasi belajar dimiliki oleh peserta didik? Karena dengan adanya motivasi belajar, ada banyak sekali penelitian yang juga sudah membuktikan bahwa dengan adanya motivasi belajar itu mampu meningkatkan hasil belajar, mampu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, dan yang terpenting mampu membantu peserta didik atau membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi motivasi belajar ini penting, dan kalau masih ingat sebelumnya kita sudah membahas ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kita sebagai peserta didik, kita sebagai pengajar yang ada di luar, maka kan secara logikanya kita bisa mempengaruhi motivasi ekstrinsik mereka, peserta didik kita, sehingga kita bisa memanfaatkan banyak strategi untuk kemudian bisa men-trigger, stimulus motivasi mereka. Nah, di antara banyaknya strategi, pada video kali ini spesifik kita akan bahas media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu menurut banyak penelitian mampu meningkatkan motivasi peserta didik, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oleh karenanya perlu kita bedah media yang seperti apa yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya saya akan share screen, tapi mohon maaf teman-teman, pastikan kalian duduk yang tegak atau dalam posisi yang kondusif. Kalau bisa dan mohon berkenan menyaksikan video ini di laptop agar terlihat lebih kondusif dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari sama-sama. Ataupun kalau menggunakan handphone juga nggak masalah, tapi semoga tidak disambi, tidak paralel mengerjakan yang lain ya. Mohon fokus untuk beberapa menit ke depan. Oke, saya akan share screen teman-teman. Baik, di layar sudah terlihat hari ini spesifik kita akan membahas strategi media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Sebagai prolog, apalagi saat ini kita ada di era digital, tidak ada alasan rasanya untuk kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengembangkan media pembelajaran. Karena ini menjadi penting sebagai strategi kita untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Membuat proses pembelajaran kita semakin menarik. Ditambah hari ini di era digital, ditambah hari ini AI sudah menjamur di mana-mana. Rasanya semua platform sudah membantu kita menyediakan banyak template menarik untuk bisa kita kembangkan menjadi media yang menarik. Tantangannya, mau nggak kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik yang mampu menciptakan media-media menarik itu? Karena esensinya tadi tujuannya untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita. Nah, media pembelajaran juga berfungsi sebagai jembatan untuk menjembatani teori dan praktik. Biasanya ketika kita menjelaskan teori, itu kita paham sebagai pendidik. Tapi belum tentu peserta didik kita paham apa yang kita maksud. Oleh karenanya,
Media di sini hadir sebagai bentuk memvisualisasikan apa yang sedang kita deliver ke mereka. Oleh karenanya juga, si media ini menjadi penentu adanya keterlibatan atau tidak nih peserta didik dengan pembelajaran kita. Jadi, esensinya jangan sampai kita pilih media yang malah bikin makin rumit kelasnya, yang malah bikin makin rumit materi kita. Pilihlah media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Selanjutnya, media pembelajaran ada banyak tipe. Ada yang seperti video, audio, dan materi interaktif. Dari tipe-tipe ini, disesuaikan kembali dengan karakteristik peserta didik kita. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya yang pernah saya sampaikan untuk menggali atau mendiskusikan tentang modul pembelajaran, saya rasa kalian setidaknya sudah punya bekal pengalaman bahwa masing-masing modul pembelajaran punya karakteristik yang berbeda. Betul ya? Dan karakteristik yang berbeda itu bisa berbeda dari segi penerapannya, dari segi media pendukungnya, metode pendukungnya. Itu karena karakteristik peserta didik yang juga berbeda-beda. Oleh karenanya, dalam penerapan media pembelajaran pun juga sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Makanya, media pembelajaran juga berbeda-beda tipenya, sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi, intinya adalah jangan sampai dalam satu semester misalnya, atau dalam satu tahun misalnya, tiap minggunya kita gunakan media pembelajaran yang itu saja. Nggak apa-apa sih, tapi berkala. Misal 3 pertemuan, 5 pertemuan pakai A. Ganti nanti di pertemuan ke-6 sampai ke-9-nya pakai B, dan seterusnya. Kenapa? Untuk memfasilitasi mereka-mereka yang karakternya bervariasi tadi. Bisa jadi media A hanya cocok untuk peserta didik ABC. D, E, F-nya gimana? Maka kita coba fasilitasi dengan media yang lain. Kita memang tidak bisa memenuhi atau dalam tanda kutip memuaskan semuanya. Tapi setidaknya kita berikhtiar mencari strategi terbaik untuk terus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Kata kuncinya di sini teman-teman, keterlibatan peserta didik. Ingat, dengan kita melibatkan peserta didik kita, itu bisa menjadi celah untuk hadirnya motivasi belajar mereka. Kalau hanya satu arah, tidak ada sesi tanya jawab, hanya nerima saja peserta didik, sangat mungkin sekali peserta didik jenuh dan meninggalkan kita. Jadi kuncinya, agar motivasi itu lahir, hadirkanlah media pembelajaran yang menciptakan ruang untuk melibatkan peserta didik. Oleh karenanya, salah satu strategi media pembelajaran yang menciptakan ruang adanya keterlibatan peserta didik adalah media pembelajaran interaktif. Ada banyak contohnya. Yang ditulis di sini hanya perwakilannya saja. Di antaranya ada aplikasi e-learning seperti Coursera, Khan Academy, Udemy, Ruang Guru. Ini aplikasi-aplikasi yang saya rasa teman-teman sudah tahu semuanya. Mereka banyak menyuplai modul pembelajaran sesuai dengan kelasnya. Kita bisa mengaksesnya. Jadi seperti bank soal atau bank materi mereka. Atau yang kedua ada Learning Management System. LMS ini kita yang set up sendiri. Kita sebagai peserta didik. Kita sebagai pengajar bisa membuat ruang kelas online sendiri dengan rumah yang sudah ada seperti Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Kita bisa mengatur mau materi apa yang pertama, mengupload, menyajikan RPS-nya dulu, nanti di akhir baru ada ujiannya, bisa kita atur. Atau juga ada media pembelajaran interaktif lainnya berbasis game, seperti Quizizz, Kahoot. Ini juga menjadi salah satu aplikasi yang tinggi penggunaannya, terkhusus saat pandemi kemarin. Dan memang penelitian juga banyak yang membuktikan menggunakan media pembelajaran berbasis game ini juga bisa meningkatkan hasil belajar untuk tingkat satuan pendidik tertentu ya, seperti misalnya untuk SD atau SMP. Baik, selanjutnya video pembelajaran interaktif. Video pembelajaran interaktif apakah seperti video yang sedang kalian simak saat ini?
Tidak, teman-teman. Karena kalau video pembelajaran ini, kalian tidak bisa memberikan respon, saya pun tidak bisa memberikan feedback. Kalian hanya mendengarkan saya secara satu arah. Dan video pembelajaran ini bisa menarik, tapi tidak interaktif dan tidak bisa memberikan feedback atau tindak lanjut. Video pembelajaran yang interaktif itu adalah video pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didiknya. Ada respons, ada stimulus, ada feedback. Gitu. Kecuali ketika kalian ingin memberikan respon ke saya, feedback saya, kalian bisa komen di kolom komentar. Tapi itu adalah dua perangkat yang berbeda antara video dengan kolom komentar, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada augmented reality dan virtual reality. Ini juga seperti yang sebagai gambar ilustrasi ya, media ini juga sudah mulai masuk ke dunia pendidikan dan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Infografis dan data interaktif, e-books dan modul interaktif. Kata kuncinya teman-teman, media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif terlibat di dalamnya. Ketika peserta didik memberikan respon, bisa ditangkap oleh si media tersebut dan langsung memberikan timbal baliknya. Gitu. Ini menjadi salah satu kata kunci dalam peran media pembelajaran meningkatkan motivasi peserta didik, yaitu dengan memberikan ruang interaktif, ruang keterlibatan peserta didik di dalamnya. Sebelum saya lanjut, saya jadi teringat, menurut kalian masih ada nggak media-media pembelajaran interaktif yang belum disebut di sini? Boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, kita ulas beberapa saja. Contohnya penggunaan video pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran ini, khususnya untuk pembelajaran yang menarik dan informatif, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa atau peserta didik. Ditambah dengan visualisasi yang baik, sehingga juga bisa memudahkan peserta didik kita menerima pelajarannya dengan baik. Intinya, ciptakanlah video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Podcast juga bisa jadi media pembelajaran. Khusus untuk peserta didik yang audiotorinya tinggi misalnya, podcast menjadi salah satu media yang juga menguntungkan dan bahkan bisa meningkatkan engagement peserta didik. Dengan materi-materi yang dibawakan secara diskusi, berupa wawancara, ini juga bisa meningkatkan motivasi peserta didik kita. Platform e-learning dan LMS juga bisa meningkatkan motivasi belajar dengan karakteristiknya ini lebih ke pembelajaran mandiri ya teman-teman ya. Nah, kata kunci yang selanjutnya, ketika tadi saya mengatakan bahwa media interaktif, media pembelajaran interaktif yang bisa meningkatkan motivasi adalah yang ada ruang diskusinya atau ada ruang interaksinya atau melibatkan peserta didik di media tersebut. Selain itu, juga melibatkan kolaborasi dalam pembelajaran, menciptakan adanya diskusi online, itu juga bisa loh meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar di kelas. Jadi ada interaksi, ada komunikasi antara si peserta didiknya. Jadi kata kuncinya memang jelas teman-teman, media yang berhasil atau media yang baik untuk meningkatkan motivasi adalah yang bisa menciptakan keterlibatan peserta didik berupa feedback personal ataupun diskusi online dengan peserta didik lainnya. Adanya umpan balik yang konstruktif ini juga menjadi celah hadirnya motivasi. Adanya umpan balik yang diterapkan oleh pendidik ke peserta didik melalui media pembelajaran itu juga bisa meningkatkan pemahaman mereka dan motivasi mereka. Sorry. Namun memang dalam implementasinya pasti ada tantangan. Selain memang ada manfaat-manfaat, banyaknya manfaat yang kita dapatkan dari media pembelajarannya, tantangannya adalah misalnya keterbatasan akses. Tidak semua peserta didik kita mungkin memiliki kuota yang memadai, device yang kompatibel, apalagi kita misalnya memanfaatkan media kekinian gitu ya, pelibatan media digital dalamnya, maka harus juga memperhatikan hal-hal teknis. Apakah peserta didik kita memiliki device yang memang sesuai atau tidak. Oleh karenanya pendidik juga harus memvariasikan media pembelajarannya. Mungkin tidak melulu menggunakan digital, bisa menggunakan media yang ada di ruang kelas dan lain-lain. Yang jelas latar belakang tadi bahwa peserta didik kita memiliki banyak karakteristik
banyak latar belakang, maka perkaya juga media pembelajaran yang kita pilih agar orientasinya kita bisa mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Sehingga kesimpulannya, strategi media pembelajaran yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dengan memilih media yang sesuai dan melibatkan mahasiswa secara aktif. Atau mahasiswa ini kita artikan peserta didik ya teman-teman. Kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dengan adanya keterlibatan peserta didik, pengalaman mereka jadi bertambah, motivasi mereka jadi hadir dan akan bisa engage dengan pendidiknya, dengan gurunya, dan bisa stay selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Intinya, teman-teman, dalam meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan dan mempertahankan motivasi belajar, dibutuhkan strategi yang bervariasi dari si guru, dibutuhkan kreativitas yang tinggi juga, karena salah satu strategi yang bisa kita gunakan adalah menciptakan media pembelajaran yang menarik, yang menghadirkan ruang diskusi, ruang keterlibatan peserta didik dengan pembelajaran kita. Dengan adanya keterlibatan tersebut, membuka celah hadirnya motivasi belajar peserta didik kita. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, dan untuk lebih terinternalisasi materi yang sudah disampaikan, ada tugas yang bisa kalian kerjakan dengan situasi seperti ini. Anda adalah seorang guru SMK Bisnis dan Pemasaran kelas 10 yang mengajar mata pelajaran bisnis retail. Nah, menurut Anda, media pembelajaran apa yang cocok untuk mengajar mereka? Silahkan libatkan karakteristik peserta didik dan berbagai macam situasi lainnya sebagai bahan analisis kalian ya. Jadi nanti jawaban yang kalian media yang kalian pilih harus disertai alasan-alasan logis, alasan-alasan mendukung. Ya, saya rasa cukup sampai di sini media pembelajaran yang kalian gunakan untuk mendapatkan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan baik, teman-teman. Dan semoga bisa dimundurin kembali. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa dilihat kembali di menit-menit sebelumnya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk waktu yang sudah digunakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Untuk tugas, jangan lupa untuk dikerjakan seperti biasa. Diketik saja, jangan lupa identitasnya dalam format PDF. Deadline-nya H-1 pertemuan selanjutnya. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.